Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membahas mengenai bentuk sediaan obat dan rute administrasi obat. Yang pertama adalah pemilihan bentuk sediaan obat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmatiana Putri dengan NPM 007 yang akan membahas mengenai pemilihan bentuk sediaan obat. Pemilihan bentuk sediaan obat merupakan salah satu hal krusial yang harus diperhatikan dalam terapi. Bentuk sediaan obat juga sangat menentukan efek biologis suatu obat. Sebelum suatu obat diformulasikan menjadi satu atau beberapa jenis bentuk sediaan, terdapat dua faktor utama yang harus diperhatikan. Kedua faktor tersebut adalah sifat fisika dan sifat kimia dari suatu obat. Karakteristik fisika dan kimia obat dipelajari pada tahapan studi praformulasi untuk merencanakan bentuk sediaan yang rasional dan memprediksi perjalanan obat secara in vivo setelah penggunaan. Pemilihan bentuk sediaan obat sendiri dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor pasien atau penderita, yang dibagi menjadi usia pasien, kesadaran pasien, dan lokasi di mana obat tersebut harus bekerja. Kemudian faktor utama yang kedua adalah faktor obat yang akan bekerja, yaitu sifat fisika dan kimia bahan obat, penggunaan untuk efek sistemik, bentuk sediaan yang paling stabil, biofarmasetik, dan farmakokinetik dari bahan suatu obat gitu. Kemudian yang pertama akan dibahas adalah faktor pasien atau penderita yang akan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah usia pasien, di mana anak balita dan lanjut usia sebaiknya mendapatkan bentuk sediaan cair karena lebih mudah untuk diminum. Sedangkan untuk orang dewasa, obat yang diberikan per oral lebih sering dalam bentuk sediaan padat daripada bentuk sediaan cair. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dari pasien. Pada pasien yang tidak sadar dapat dipilih sediaan obat dalam bentuk injeksi atau rektal, sedangkan pada pasien yang sadar namun tidak dapat menerima secara oral, misalnya pada kasus hiperemesis atau pasca operasi saluran cerna, dapat dipilih dalam bentuk injeksi atau rektal dengan efek sistemik. Kemudian yang terakhir adalah lokasi atau bagian tubuh di mana obat tersebut harus bekerja, di mana untuk efek lokal dapat diberikan dalam bentuk krim atau pasta, untuk penyerapan obat melalui kulit dapat diberikan dalam bentuk injeksi, sedangkan untuk efek sistemik, bentuk injeksi dapat berupa sediaan cair atau padat. Kemudian ada faktor obat yang akan digunakan, yang akan dibagi menjadi empat. Yang pertama, sifat fisika dan kimia bahan obat yang akan digunakan. Yang pertama, pada bahan obat higroskopis atau bahan obat yang dapat menyerap air, yaitu dalam bentuk cairan, misalnya natribromidum, yang harus diberikan dalam bentuk solutio atau obat minum. Kemudian ada bahan obat yang tidak larut dalam air, umumnya diberikan dalam bentuk padat seperti pulveras, tablet, dan kapsul. Misalnya pada obat asetol, klorampenikol, eritromisin, dan lainnya. Kemudian pada bahan obat yang dapat dirusak oleh getah lambung dapat diberikan dalam bentuk injeksi, misalnya penisilin G dan adrenalin HCl. Kemudian yang kedua adalah penggunaan untuk efek sistemik, sebisa mungkin diberikan per oral, yaitu dalam bentuk padat atau cairan. Cara ini paling mudah karena dapat ikut saluran cerna makanan dan minuman, dan tidak merusak jaringan seperti halnya obat suntik. Kemudian ada juga bentuk sediaan yang paling stabil, contohnya adalah pada vitamin C. Vitamin C ini mudah larut dalam air, tetapi tidak diberikan dalam bentuk obat minum karena tidak stabil dalam bentuk larutan. Dalam hal seperti ini, dipilihlah bentuk sediaan padat atau tablet yang lebih stabil. Kemudian untuk faktor obat yang terakhir adalah biofarmasetik dan farmakokinetik bahan obat. Obat yang mengalami first pass effect pada hati kurang efektif bila diberikan dalam salah satu bentuk sediaan oral karena mengurangi bioavailabilitas obat. Misalnya pada nitrogliserin dan juga isosorbit. Untuk contohnya pada kasus angina pectoris akan dipilih dalam bentuk tablet sublingual. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Orfa dari NPM 0008. Saya akan melanjutkan mengenai pertimbangan terapeutik dalam sediaan obat.
Pertimbangan terapeutik ini dalam sediaan obat ini merupakan bentuk sediaan obat yang sangat penting untuk memastikan bahwa obat tersebut efektif, aman, dan nyaman digunakan oleh pasien. Nah, desain bentuk sediaan yang baik itu harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efikasi klinis dan kepatuhan pasien. Nah, beberapa pertimbangan terapeutik utama dalam desain bentuk sediaan obat, yang pertama, bioavailabilitas, onset dan durasi aksi, spesifik pasien, dan stabilitas dan penyimpanan. Yang pertama itu kita akan membahas bioavailabilitas, yang dimana yang perlu diperhatikan pertama absorpsi, yang dimana desain bentuk sediaan itu harus memaksimalkan absorpsi obat ke dalam aliran darah untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang efektif. Nah, faktor yang mempengaruhi absorpsi ini termasuk solubilitas obat, stabilitas di saluran pencernaan, dan sifat kimia fisik obat. Lalu juga harus memperhatikan first pass metabolism, yang dimana beberapa obat itu akan mengalami metabolisme ekstensif di hati setelah absorpsi oral, yang akan mempengaruhi bioavailabilitas obat. Bentuk sediaan alternatif seperti sublingual atau transdermal dapat digunakan untuk menghindari first pass metabolisme. Selanjutnya yang kedua itu ada onset dan durasi aksi, yang dimana yang perlu diperhatikan yang pertama ada kecepatan onset, yang dimana untuk kondisi akut yang memerlukan respon cepat, misalnya nyeri akut atau serangan asma, bentuk sediaan onset aksi cepat ini seperti tablet sublingual, inhaler, atau injeksi dapat dipilih menjadi obat yang akan diberikan kepada pasien. Lalu ada durasi aksi, yang dimana untuk pengobatan kronis, bentuk sediaan dengan pelepasan berkepanjangan seperti tablet lepas lambat atau transdermal patch dapat membantu menjaga konsentrasi obat yang stabil dan akan mengurangi frekuensi dosis. Selanjutnya yaitu spesifik pasien, yang dimana yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kenyamanan penggunaan. Nah, bentuk sediaan ini harus mudah digunakan dan nyaman bagi pasien. Misalnya, pasien yang kesulitan menelan tablet besar mungkin lebih menyukai bentuk sediaan cair atau tablet yang dapat dikunyah. Lalu ada frekuensi dosis, yang dimana bentuk sediaan yang memungkinkan pemberian dosis sekali sehari atau lebih jarang akan cenderung meningkatkan kepatuhan pasien dibandingkan dengan yang memerlukan dosis beberapa kali sehari. Lalu yang berikutnya yaitu usia dan kondisi fisiologis, yang dimana pertimbangan khusus harus diberikan untuk kelompok pasien tertentu seperti anak-anak, lansia, dan pasien dengan kondisi khusus. Misalnya adanya pasien dengan gangguan menelan atau gangguan fungsi hati atau ginjal. Lalu ada penyakit terkait, yang dimana bentuk sediaan yang diberikan itu harus sesuai dengan kondisi medis pasien. Misalnya pasien dengan penyakit saluran pencernaan, itu mungkin memerlukan untuk sediaan non-oral. Selanjutnya itu ada stabilitas dan penyimpanan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai stabilitas dan penyimpanan ini, yang pertama yaitu stabilitas kimia dan fisik. Dan di mana bentuk sediaan ini harus dirancang untuk mempertahankan stabilitas kimia dan fisik selama masa simpan yang diharapkan. Nah, termasuk perlindungan dari kelembapan, cahaya, dan juga oksigen. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu kondisi penyimpanan, yang dimana beberapa bentuk sediaan ini mungkin memerlukan kondisi penyimpanan khusus seperti pendinginan. Nah, desain bentuk sediaan tersebut harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi penyimpanan yang mungkin akan dihadapi oleh pasien. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa Audrey Aurelia dengan NPM 0010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi bentuk sediaan obat. Untuk klasifikasi bentuk sediaan obat ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada padat, semi padat, dan cair. Untuk sediaan obat yang pertama itu ada sediaan obat padat. Sediaan obat padat ini ada berbagai macam, yaitu ada pulvis, pulveras, tablet, tablet salut, tablet effervescent, tablet sublingual, tablet bukal, tablet kunyah, tablet isap, kapsul, tablet vaginal, pil, suppositoria, ovula, implan, dan tablet lepas lambat. Untuk detailnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya.
Untuk sediaan obat padat yang pertama itu ada pulvis pulveras, yang mana pulvis pulveras ini merupakan campuran homogen dan kering bahan obat yang dihaluskan untuk pemakaian dalam dua jenis. Yang pertama itu ada pulvis yang merupakan serbuk tidak terbagi, yaitu serbuk yang tidak diperlukan penakaran untuk pemakaiannya. Kemudian yang kedua ada pulveres yang merupakan serbuk terbagi, yaitu serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dan dibungkus dengan kertas perkamen. Untuk kelebihan dari pulveres ini, serbuk bagi ini mempunyai luas permukaan yang luas sehingga lebih mudah terdispersi dan larut, daripada sediaan yang dipadatkan. Pulveres ini juga lebih mudah digunakan oleh anak-anak dan orang tua yang suka menelan kapsul. Namun untuk kekurangannya sendiri itu, tidak tertutupnya rasa dan bau yang tidak enak, dan juga ketika disimpan terkadang menjadi lembab atau basah. Kemudian untuk sediaan obat padat yang selanjutnya itu ada tablet. Tablet ini merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaannya ini rata atau cembung yang mengandung satu jenis obat atau lebih, dan dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet ini ada berbagai macam, yaitu contohnya ada tablet larut gula, tablet lepas lambat, tablet hisap, tablet kunyah, dan lain-lain. Di sini akan dijelaskan mengenai tablet lepas lambat. Tablet lepas lambat ini merupakan tablet yang perlu dibuat sedemikian rupa untuk melepaskan obatnya secara perlahan, sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Contoh dari tablet lepas lambat ini yaitu Rino SR. Kemudian untuk sediaan obat padat yang ketiga itu ada kapsul. Kapsul ini merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat melarut. Cangkang cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Untuk kapsul cangkang keras ini diisi oleh serbuk, butiran atau granul, bahan semi padat atau cairan, dan kapsul tablet kecil. Sedangkan untuk kapsul cangkang lunak ini diisi oleh cairan, suspensi, dan pasta. Untuk sediaan obat padat yang selanjutnya itu ada pil. Pil ini merupakan sediaan padat bundar dan kecil yang mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian melalui mulut atau secara oral. Pada waktu sekarang ini pemakaian pil telah digantikan oleh kapsul dan tablet. Di dalam pil ini terdapat bahan tambahan yaitu pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan penyalut. Untuk bobot rata-rata pil ini bisa 100 sampai 250 miligram atau 251 sampai 500 miligram. Untuk sediaan obat padat yang selanjutnya itu ada suppositoria. Suppositoria ini merupakan bentuk sediaan padat yang digunakan dengan cara dimasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, seperti rektum, vagina, dan saluran urin. Umumnya berbentuk torpedo yang dapat melarut dan melunak atau meleleh pada suhu tubuh dan memberikan efek lokal atau sistemik. Bentuk suppositoria ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada suppositoria rektal, yaitu suppositoria untuk dewasa, berbentuk lonjong pada satu atau kedua ujungnya, dan biasanya ini berbobot kurang lebih 2 gram. Kemudian yang kedua itu ada suppositoria vaginal, yang umumnya berbentuk bulat atau bulat telur, dengan bobot kurang lebih, 5 gram. Untuk sediaan obat selanjutnya itu ada sediaan obat semi padat, yang mana dibagi menjadi 3 yaitu ada salep, krim, dan jam. Untuk sediaan obat semi padat yang pertama itu ada salep atau unguenta. Salep atau unguenta ini merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Berdasarkan daya penetrasinya, salep ini dibagi menjadi 3, yaitu ada salep epidermik yang daya penetrasinya sedikit atau kecil, contohnya itu ada basis berlemak atau hidrokarbon. Yang kedua ada salep endodermik yang daya penetrasinya cukup besar terhadap kulit, contohnya itu ada lanolin. Kemudian yang terakhir itu ada salep diadermis, yang bisa menembus kulit dan memberikan absorpsi sistemis. Contohnya itu ada basis larut air dan emulsi. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Brigita Valencia Susanto dengan NPM 0009. Sediaan obat semi padat selanjutnya adalah krim yang merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan digunakan sebagai emolien atau untuk pemakaian luar pada kulit. Kualitas dasar untuk krim ini yang pertama ada stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Selanjutnya itu ada lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen. Selanjutnya ada mudah dipakai, yang umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang terakhir ada terdistribusi merata, obat harus terdispersi merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaan. Next. Selanjutnya ada gel yang merupakan salep yang teksturnya lebih halus dan umumnya cair. Salep digunakan pada membran mukosa sebagai pelicin atau dasar dari salep campuran. Untuk sifat dan karakteristik dari gel ini, yang pertama swelling, yaitu gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Yang kedua ada efek suhu, di mana gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi pembentukan gel juga dapat terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang terakhir ada sineresis, yaitu suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel, di mana cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Next. Selanjutnya ada sediaan obat cair. Berikut ada contoh-contohnya, ada larutan, eliksir, suspensi, sirup, emulsi, obat tetes, pulsa, gargarisma atau gargle, lotion, vaksin, imunoserum, infus, injeksi, inhalasi, dan aerosol. Yang akan dibahas kali ini ada 4, yaitu sirup, gargle, vaksin, dan injeksi. Penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next. Yang pertama ada sirup yang merupakan sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa dengan kadar tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Obat jenis cair ini dikonsumsi dengan cara diminum. Salah satu tujuan penggunaan obat sirup ini adalah untuk membantu mengurangi gejala batuk, pilek, dan demam. Next. Selanjutnya ada gargle yang merupakan sediaan berupa larutan untuk pengobatan atau pencegahan infeksi tenggorokan. Gargle ini mengandung antiseptik, antibiotik, atau obat bius. Cara kerjanya ini dengan ditahan di tenggorokan dan dikibaskan di sekitar mulut untuk jangka waktu tertentu sebelum dimuntahkan, sehingga menghantarkan obat langsung ke area yang terkena. Gargle ini bisa untuk mengatasi bau mulut, menyegarkan nafas, meringankan rasa sakit gigi, mencegah kerusakan gigi, mengurangi plak, mencegah sakit gusi dan gigi, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada vaksin yang merupakan sediaan yang mengandung antigen berupa kuman mati, kuman inaktif atau kuman hidup yang dilumpuhkan infeksinya, virulensinya tanpa merusak potensi antigennya untuk kekebalan aktif, dan khas terhadap infeksi dan kuman serta toksinnya. Cara kerja vaksin ini yaitu setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Dan reaksi ini sama seperti jika tubuh memasukkan virus atau bakteri yang sesungguhnya. Antibodi selanjutnya akan membentuk imunitas terhadap jenis virus atau bakteri tersebut. Next. Yang terakhir ada injeksi yang merupakan sediaan steril yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir yang nantinya zat aktif yang telah disuntikan tersebut akan mengalir langsung ke pembuluh darah, organ, atau jaringan di dalam tubuh lainnya. Suntikan ini digunakan untuk obat-obatan yang membutuhkan dosis yang tepat dan efek yang cepat, seperti insulin, vaksin, dan obat-obatan darurat. Ada beberapa jenis infeksi, yaitu injeksi intravena yang merupakan proses memasukkan obat langsung ke dalam pembuluh darah yang biasanya dilakukan dengan jarum dan disuntikan ke pembuluh vena yang memungkinkan obat untuk segera masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua itu ada injeksi intramuskular yang merupakan proses penyuntikan obat ke dalam lapisan otot. Prosedur ini sering dilakukan pada otot besar seperti otot
gluteus maximus, otot deltoid, atau otot quadriceps femoris. Dan injeksi jenis ini yang memungkinkan penyerapan obat yang lebih cepat. Karena otot memiliki aliran darah yang lebih besar. Yang ketiga ada injeksi subkutan yang merupakan proses penyuntikan obat ke dalam lapisan lemak di bawah kulit. Jenis injeksi ini sering digunakan untuk pemberian insulin dan obat-obat lainnya yang diserap dengan lambat. Yang terakhir ada injeksi intradermal yang merupakan penyuntikan obat ke dalam lapisan kulit atau dermis. Dan injeksi jenis ini sering digunakan untuk tes alergi atau untuk administrasi vaksinasi tertentu. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Jotaniawan dari NPM 0011. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan rute administrasi obat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih rute administrasi obat tersebut. Yang pertama, ada tujuan terapi. Tujuan terapi ini ada efek lokal dan juga ada efek sistemik. Untuk efek lokal, obat hanya akan berefek pada bagian tubuh yang diberi pengobatan saja. Biasanya bisa melalui rute tropikal, intranasal, atau inhalasi. Yang selanjutnya itu efek sistemik. Obat beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Bisa melalui rute sublingual ataupun injeksi. Yang selanjutnya ada kerja obat. Kerja obat ini ada yang cepat atau yang lambat. Yang cepat bisa melalui injeksi. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan ini salah satunya ada efek samping. Efek samping dari obat bisa terjadi pada beberapa pasien yang memiliki alergi terhadap salah satu zat yang terkandung dalam obat tersebut. Yang selanjutnya ada sifat obat. Yang pertama ada inaktif oleh enzim pencernaan, tidak dapat diabsorpsi usus, menghindari first pass effect. Jika obat mudah merangsang mukosa mulut, inaktif oleh enzim pencernaan, dan juga mudah terurai di first pass metabolism, maka obat tersebut tidak cocok untuk diberikan secara oral. Dan obat-obat yang mudah rusak atau inaktif oleh enzim pencernaan dapat diberikan melalui jalur sublingual atau parenteral. Yang selanjutnya ada kondisi pasien. Ada kesadaran dan kooperatif. Jika pasien dalam keadaan sadar dan dapat berkooperatif, maka obat bisa diberikan secara oral. Yang selanjutnya ada kegawat daruratan. Jika pasien dalam kondisi darurat atau membutuhkan obat yang dapat memberikan efek yang cepat, bisa diberikan lewat rute parenteral. Dan yang selanjutnya ada kemampuan untuk menelan obat, kenyamanan, dan juga kondisi ekonomi. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Valencia dan NPM 0001. Sekarang saya akan menjelaskan terkait klasifikasi rute administrasi obat. Dalam farmakologi, jadi rute pemberian obat itu diklasifikasikan berdasarkan lokasi pemberian zat dan juga target kerjanya. Berdasarkan bagian berikut dapat kita lihat terdapat dua kategori utama, yaitu rute sistemik dan juga lokal. Jadi untuk rute sistemik sendiri ini dia melibatkan pemberian obat yang diserap ke dalam aliran darah sehingga memungkinkan obat tersebut mencapai target kerjanya di seluruh tubuh. Rute sistemik ini dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori, yaitu enteral dan juga parenteral. Untuk yang rute enteral sendiri, dia melibatkan pemberian obat melalui saluran pencernaan yang meliputi mulut, lambung, usus kecil, dan juga anus. Rute enteral ini umumnya digunakan ketika saluran pencernaan seseorang masih berfungsi dengan baik sehingga mampu menyerap obat. Kemudian untuk rute enteral sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dari rute oral, yaitu obat ditelan dan juga diserap melalui sistem pencernaan. Rute sublingual, obat ditempatkan di bawah lidah lalu diserap langsung ke dalam aliran darah. Rute bukal, obat ditempatkan di antara gusi dan juga pipi lalu diserap ke dalam aliran darah. Dan juga rute rektal, yaitu obat diberikan melalui rektum yang memungkinkan penyerapan lebih cepat melalui mukosa rektal. Untuk yang selanjutnya ada rute parenteral. Untuk rute parenteral sendiri ini melibatkan pemberian obat langsung ke dalam aliran darah melewati sistem pencernaan. Rute parenteral ini dapat digunakan ketika saluran pencernaan pasien tidak dapat berfungsi dengan baik. Artinya tidak mampu menyerap obat karena gangguan gastrointestinal tertentu.
Untuk rute parenteral sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada bolus intravena atau intravenous bolus, itu suntikan obat secara cepat ke dalam vena. Kemudian ada infus intravena atau intravenous infusions, itu ada pemberian obat secara terus-menerus ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada intramuskular, obat disuntikan ke dalam otot yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir ada subkutan, yaitu obat disuntikan di bawah kulit yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Kategori yang kedua selain rute sistemik ini adalah rute lokal. Untuk rute lokal sendiri melibatkan pemberian obat langsung ke dalam area tubuh tertentu. Jadi seringkali untuk efek lokal. Ini termasuk ada rute topikal, jadi ada obat dioleskan langsung ke kulit atau selaput lendir untuk tindakan lokal, atau disebut juga sebagai skin application. Kemudian ada rute transdermal, di mana obat dioleskan ke kulit, kemudian diserap ke dalam aliran darah. Ada pula rute intranasal, di mana obat diberikan melalui hidung yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Ada rute mata, obat diberikan langsung ke dalam mata untuk efek lokal. Dan juga yang terakhir adalah rute inhalasi, di mana obat dihirup melalui paru-paru yang kemudian memungkinkan penyerapan lebih cepat ke dalam aliran darah. Sekian untuk presentasi terkait klasifikasi rute administrasi obat. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya nama saya Nisa Shfia Zahrawi dari NPM 0002 akan melanjutkan presentasi mengenai rute administrasi obat. Menurut administrasi obat itu tersendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada administrasi, kemudian distribusi dan juga absorpsi, dan juga eliminasi. Untuk administrasi ini merupakan proses memberikan obat dengan syarat tertentu untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Kemudian ada absorpsi dan distribusi, di mana absorpsi ini merupakan penyerapan. Jadi penyerapan obat yang merujuk pada proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Dan kemudian distribusi atau distribution, yaitu jadi setelah diserap ke dalam aliran darah, obat didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ di seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah eliminasi, di mana merupakan langkah terakhir dari rute administrasi obat, di mana obat dihilangkan dari tubuh. Untuk eliminasi itu tersendiri, terdapat 2 mekanisme. Yang pertama ada metabolisme. Jadi obat ini mengalami proses metabolisme di hati, di mana mereka diubah menjadi metabolit yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Yang kedua ada ekskresi, di mana jadi setelah metabolisme, obat atau metabolitnya diekskresikan dari tubuh melalui berbagai saluran ekskresi, termasuk melalui urin, feses, keringat, maupun nafas. Untuk administrasi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah oral dan juga rektal. Untuk administrasi oral ini, jadi setelah obat dikonsumsi, obat akan diserap oleh saluran pencernaan seperti lambung dan juga usus atau gut. Kemudian penyerapan oral ini akan mengirimkan obat langsung ke dalam hati yang merupakan situs utama metabolisme obat, yaitu melalui sirkulasi portal atau sistem sirkulasi yang dapat dilihat pada bagian atas. Kemudian di sistem portal ini, jadi setelah obat diserap oleh saluran pencernaan, obat kemudian dibawa melalui pembuluh darah portal ke hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian di hati ini, obat bisa mengalami metabolisme awal atau first pass metabolisme. Kemudian, sistem portal ini juga memungkinkan hati untuk bertindak sebagai filter dengan menyaring dan menghilangkan zat-zat yang mungkin berpotensi berbahaya sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian, selain itu, setelah obat diserap dalam saluran pencernaan, obat ini juga akan masuk ke dalam aliran darah yang bercampur dengan plasma. Plasma ini membawa obat yang terlarut dalam darah ke jaringan dan organ di seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Kemudian, obat ini dapat berdifusi ke dalam jaringan dan organ targetnya untuk memberikan efek terapeutik. Kemudian setelah obat memberikan efek terapeutik atau melakukan fungsinya, tubuh perlu menghilangkan sisa obat atau metabolitnya melalui ginjal sebagai urin dan dan sebagai feses untuk yang administrasi rektal. Untuk perbedaannya itu administrasi rektal ini biasanya ditujukan bagi pasien yang tidak bisa mengkonsumsi obat secara langsung, seperti mengeluh mual dan muntah parah, dan juga harus menjalani puasa sebelum serta sesudah operasi. Lanjut. Kemudian administrasi yang kedua adalah perkutan. Jadi untuk perkutan ini metode administrasi di mana obat yang dioleskan
penembus lapisan stratum corneum. Jadi, setelah obat dioleskan secara perkutan, obat tersebut akan menembus kulit atau membran mukosa dan masuk ke dalam sistem limfatik atau aliran darah. Kemudian, setelah diserap ke dalam aliran darah, obat akan terlarut dalam plasma dan dibawa ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Plasma kemudian membawa obat dari penyerapan, yaitu kulit, ke jaringan targetnya di seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik untuk memberikan efek terapeutiknya. Setelah obat memberikan fungsinya, obat perlu dieliminasi dengan ekskresi, baik dengan ginjal maupun sekresi kelenjar keringat. Kemudian yang ketiga adalah intravena atau intravenous IV, yaitu administrasi obat yang disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah. Karena obat langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah, maka pada administrasi ini tidak ada fase absorpsi yang signifikan seperti dalam pemberian oral maupun perkutan. Oleh karena itu, dalam intravena administrasi ini, obat dianggap sudah diserap dan langsung tersedia dalam plasma untuk didistribusi ke jaringan organ tubuh. Kemudian obat-obat yang diinjeksikan dengan intravena lebih cepat mencapai efek terapeutiknya, onset efek terapeutiknya. Setelah obat melakukan fungsinya, tubuh perlu menghilangkan sisa obat atau metabolitnya dengan proses eliminasi. Kemudian selanjutnya adalah intramuskular atau IM, yaitu ketika obat disuntikan ke dalam jaringan otot. Jadi setelah disuntikan, obat mulai diserap oleh pembuluh darah kapiler di dalam otot. Kemudian setelah diserap, obat terlarut dalam plasma dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah. Kemudian obat yang disuntikan secara intramuskular akan terlarut dalam plasma dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Untuk administrasi intramuskular ini mencapai konsentrasi tertinggi dalam plasma dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kemudian setelah obat memberikan efek terapeutiknya, tubuh perlu menghilangkan sisa obat atau metabolitnya dengan ekskresi, termasuk ekskresi ginjal maupun sekresi kelenjar keringat, dengan pengeluaran keringat. Kemudian yang kelima adalah intratekal, di mana obat ini disuntikan secara langsung ke ruang subarachnoid yang merupakan ruang di sekitar sumsum tulang belakang yang diisi dengan cairan cerebrospinal atau CSF. Kemudian setelah disuntikan, obat dalam CSF ini didistribusikan ke sekitar sumsum tulang belakang dan otak melalui aliran cairan cerebrospinal. Kemudian dalam administrasi intratekal ini, peran plasma dalam distribusi obat tidak sebesar pada administrasi lainnya, karena obat ini tidak langsung masuk ke dalam aliran darah. Namun, obat yang diserap dari CSF ini kemungkinan akan mengalami distribusi ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh melalui sirkulasi sistemik. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengalami distribusi ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk obat yang didistribusikan dengan intratekal ini cenderung lebih cepat memberikan efek terapeutik daripada administrasi lainnya. Proses eliminasi obat intratekal ini melalui beberapa jalur, termasuk ekskresi oleh ginjal dan maupun sekresi kelenjar kering dengan pengeluaran keringat. Dan yang terakhir adalah inhalation. Jadi dalam administrasi ini obat diserap melalui saluran pernapasan, itu seperti paru-paru. Kemudian dari alveoli ini obat dapat diserap langsung ke dalam pembuluh darah oleh pembuluh darah kapiler di dinding alveoli dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah obat diserap, obat akan larut dalam plasma dan didistribusikan ke dalam seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Kemudian beberapa obat ini dapat dieliminasi melalui berbagai cara seperti ekskresi oleh ginjal. Namun untuk inhalation ini eliminasinya melalui sistem pernapasan dengan mengeluarkan obat melalui udara yang dihembuskan. Kemudian dapat dilihat pada bagan terdapat bagian yang
merujuk pada plasenta dan juga fetus. Jadi, obat juga dapat dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi setelah obat dikonsumsi dan juga diabsorpsi oleh ibu hamil, maka obat tersebut akan masuk ke dalam aliran darah ibu dan terdistribusi ke dalam plasma. Kemudian obat dalam plasma ibu ini akan menyeberangi membran plasenta dan masuk ke dalam aliran darah janin melalui proses difusi. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah janin, obat tersebut akan didistribusikan ke dalam berbagai jaringan organ tubuh janin melalui sirkulasi darah janin. Kemudian, untuk eliminasinya tersendiri ini juga dapat dengan eliminasi oleh air susu ibu, di mana ketika seorang ibu menyusui mengonsumsi obat, maka sebagian kecil obat tersebut dapat masuk ke dalam ASI atau air susu ibu, dan kemudian diberikan kepada bayi selama proses menyusui. Proses ini juga disebut sebagai ekskresi obat melalui, ASI. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ratu Akila dengan NPM 003 akan mempresentasikan mengenai rute oral. Rute oral ini merupakan rute pemberian untuk obat-obatan yang diadministrasikan melalui berbagai bagian GI tract atau gastrointestinal atau juga oral cavity. Dan ini merupakan rute administrasi yang paling sering dan banyak digunakan. Kemudian untuk kelebihan yang dimiliki oleh rute oral ini adalah rute ini merupakan rute yang paling nyaman, kemudian paling aman dan juga mudah dan juga paling murah, efektif untuk banyak obat-obatan ya, rute oral ini. Kemudian untuk kekurangannya, rute oral ini tidak cocok untuk pasien yang sedang dalam kondisi operasi karena butuh obat-obatan yang bekerja dengan cepat. Kemudian pasien yang tidak sadar, mudah mual, dan mengalami gangguan absorpsi pada gastrointestinalnya. Kemudian obat ini juga tidak cocok bagi obat-obatan yang sulit diurai oleh asam lambung seperti penisilin dan juga insulin. Oleh karenanya insulin seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dia ini berada pada sediaan injeksi. Kemudian kekurangan paling umumnya dia ini dipengaruhi oleh first pass elimination atau juga first pass metabolism sehingga bioavailability-nya relatif kecil atau menurun dan juga kurang. Next. Kemudian ini ada bentuk-bentuk dari sediaan oral, yaitu ada pulveres, ada tablet, kapsul, sirup, eliksir, emulsi, dan juga suspensi. Next. Kemudian ada sublingual dan buccal route. Nah, sublingual route dan buccal route ini merupakan pada rute obat ini dia akan diabsorpsi dari mulut langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi. Biasanya dia tinggal disisipkan di pipi atau di bawah lidah, sehingga untuk penderita penyakit kardiovaskular yang membutuhkan penyerapan yang cepat, obat ini sangat disarankan. Kemudian untuk kelebihannya, dia ini bisa digunakan untuk pasien yang kondisinya tidak sadar, absorpsinya relatif cepat, kemudian tidak melewati first pass metabolism di lambung dan ginjal, sehingga konsentrasinya relatif tidak banyak yang berkurang, dan juga menghindari inaktivasi langsung oleh hati, dan untuk harganya dia termasuk yang ekonomis. Kemudian untuk kekurangannya, hanya bisa digunakan untuk dosis yang kecil. Untuk dosis yang sebesar 500 atau 300 gram itu tidak bisa untuk sediaan sublingual. Kemudian hanya sedikit obat yang bisa diabsorpsi. Kemudian ada hanya beberapa obat yang cocok dengan bentuk sediaan ini. Beberapa ada yang bersifat iritasi pada mukosa mulut atau memiliki rasa yang agak tajam seperti pahit, sehingga tidak bisa dibuat menjadi sediaan sublingual ataupun buccal. Next. Kemudian bentuk paling umum untuk obat ini adalah tablet, hisap, ataupun troches atau lozenges. Kemudian untuk contoh paling umumnya adalah gliseril trinitrat atau juga nitroliserin. Jadi dia ini obat
untuk pasien kardiovaskular yang mengalami gangguan jantung, karena secara cepat diabsorpsi untuk meredakan nyeri angina, yang dimana tidak efektif jika obat ini ditelan. Next. Kemudian ini ada penempatan obatnya. Untuk bakel bisa ditaruh pada sisi bukal, dan untuk sublingual bisa ditaruh pada bawah lidah. Kemudian nantinya obat yang menempel pada sel mukosa mulut, sel mukosa oral, nantinya ia akan terdegradasi pada permukaan mukosa dan memasuki secara transselular sistem sirkulasi melalui pembuluh darah ke dalam pembuluh darah pada bagian oral. Nah, pembuluh darah pada bagian ini itu dia dekat dengan sirkulasi jantung sehingga obat ini cocok untuk pasien kardiovaskular. Mungkin sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Katarina Cahyadi dengan NPM 04 yang akan melanjutkan mengenai rute administrasi obat bagian rectal route. Jadi, rectal route ini merupakan metode pemberian obat melalui rektum ketika diperlukan respon terapeutik yang cepat atau ketika rute oral itu tidak memungkinkan. Nah, cara ini sering digunakan pada pasien pediatrik dan dewasa yang mengalami kesulitan menelan atau muntah. Nah, di sebelah kiri ini saya menampilkan rute administrasi obat dari rectal route. Jadi yang pertama itu dari bagian rektumnya itu akan diberi pemberian nanosistem, yaitu partikel kecil yang dapat membawa obat. Kemudian setelah berada di saluran pencernaan, nanosistem ini akan pergi ke usus besar dan menggunakan mekanisme penargetan pasif atau aktif. Kemudian nanosistem ini juga dapat menempel pada lapisan mukosa atau muco-adhesion atau mucus penetration pada lapisan mukosa yang melapisi usus besar untuk pengiriman obat secara lokal. Nah, begitu nanosistem ini mencapai apical usus besar, mereka dapat melepaskan muatan obatnya. Nah, kemudian obat ini dapat bekerja secara lokal untuk mengobati berbagai penyakit, misalnya yang terjadi di usus besar, yang disebut dengan local action. Nah, obat apapun yang tidak diserap ke dalam sirkulasi sistemik akan dikeluarkan melalui feses dalam proses elimination. Kemudian untuk bentuk sediaan obatnya dari rectal route ini ada suppositoria, kemudian ada mikroklisma atau enema, dan juga gel dan krim rektal. Nah, bentuk sediaan ini dirancang untuk diserap melalui mukosa rektal. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu kelebihannya itu penyerapannya cepat. Jadi obat-obatan yang diberikan secara rektal ini diserap dengan cepat ke dalam aliran darah karena rektum ini memiliki banyak pembuluh darah. Kemudian tidak melewati GIT atau sistem pencernaan yang berarti mereka tidak akan dipecah oleh asam lambung atau enzim usus. Nah, hal ini bisa bermanfaat bagi obat-obatan yang sensitif terhadap asam atau enzim. Kemudian tidak melewati metabolisme hati. Kemudian untuk kekurangannya itu ada ketidaknyamanan pasien karena administrasi rektal ini bisa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan bagi sebagian orang. Kemudian variabilitas dalam penyerapan obat dan yang terakhir risiko iritasi mukosa rektal. Jadi obat-obatan yang diberikan secara rektal ini mempunyai kemungkinan untuk mengiritasi rektum dan anus. Untuk rute obat selanjutnya ada parenteral route, yaitu metode pengobatan dengan menyuntikkan obat langsung ke jaringan atau sistem peredaran darah ketika dibutuhkan respon terapeutik cepat atau pasien tidak dapat menelan obat karena mual atau kondisi lainnya. Nah, untuk rute injeksinya sendiri ini ada 4, yaitu intradermal, yang disuntikan di lapisan dermis tepat di bawah epidermis, kemudian ada subkutan, yang disuntikan ke jaringan adiposa di bawah dermis, kemudian intramuskular, yang disuntikan ke dalam otot, dan kemudian intravenous atau IV yang disuntikan langsung ke aliran darah. Di sebelah kiri merupakan ilustrasi dari rute injeksi parenteral.
Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan parenteral route ini sendiri, kelebihan ini absorpsinya cepat dan respon terapeutiknya cepat. Kemudian menghindari metabolisme pertama di hati, kemudian cocok untuk pasien yang tidak dapat menelan obat. Nah, namun memiliki beberapa kekurangan, yaitu prosedur invasif yang memerlukan teknik aseptik, yang tentunya baik dan benar. Kemudian ada risiko infeksi dan reaksi merugikan yang cepat. Jadi jika terkena infeksi, kemungkinan infeksinya ini akan berlangsung cepat. Kemudian rute ini juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi nyeri bagi pasien. Nah, untuk alat dari parenteral route ini sendiri menggunakan syring and needle atau jarum suntik. Kemudian untuk dosage formnya atau sediaan ini ada beberapa. Yang pertama ada injection solution atau larutan injeksi yang merupakan cairan jernih yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang dapat dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, contohnya ini adalah larutan salin dan larutan glukosa. Kemudian ada suspension injection atau suspensi injeksi, yaitu dispersi partikel obat yang tidak larut dalam cairan pembawa. Nah, contohnya ini ada suspensi antibiotik seperti suspensi penisilin. Kemudian ada emulsi injeksi atau injection emulsions yang merupakan campuran dua cairan yang tidak dapat bercampur, seperti minyak dan air yang memungkinkan pemberian obat tertentu. Nah, contohnya ini merupakan emulsi lipid untuk nutrisi parenteral. Dan yang terakhir ada powder for injection atau serbuk untuk injeksi. Ini merupakan serbuk steril yang perlu dilarutkan atau disuspensikan dalam pelarut yang sesuai sebelum injeksi. Contohnya merupakan serbuk antibiotik yang dilarutkan sebelum digunakan seperti ceftriaxone. Sekian yang bisa saya enggak. Kemudian untuk yang terakhir ada anatomical location, needle size, amount of fluid, dan degree of angle of the needle insertion. Jadi di sini akan dibahas dari tipe-tipe yang tadi, di mana anatominya, kemudian berapa, dan derajat penyuntikannya. Jadi di bagian intradermal ini biasanya disuntikan di bagian upper third of the forearm, kemudian outer aspect upper arm atau between scapula. Nah, untuk fluidnya ini biasa berkisar 0,1 ml dengan derajat penyuntikannya 5-15 derajat. Kemudian ada di subkutan, ada outer upper arms, kemudian anterior thighs, upper outer gluteal area, dan upper back, dan abdomen. Nah, untuk cairan fluidnya ini sendiri ada sampai 1 ml, bisa sampai 0,5 ml untuk anak kecil. Kemudian untuk derajat penyuntikannya dari 45-90 derajat. Kemudian untuk intramuskular ada di bagian ventrogluteal, di vastus lateralis dan deltoid. Nah, untuk jumlah fluidnya ini ada 0,5 sampai 1 ml untuk anak kecil dan 2-5 ml untuk orang dewasa. Nah, untuk derajat penyuntikannya ini ada di angka 90 derajat. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Katarina, sebelumnya izin dokter dan teman-teman semuanya izin melanjutkan mengenai rute administrasi obat yang selanjutnya, yaitu ada topical route. Jadi topical route ini adalah penerapan bentuk sediaan pada epitel yang menutupi salah satu permukaan tubuh untuk memberikan efek lokal pada tempat penerapan. Contohnya itu pada topical route itu yaitu kulit dan selaput lendir. Kemudian juga topical route ini terdapat dua tipe dasar. Yang pertama itu ada eksternal dan internal. Untuk eksternal sendiri yaitu tersebar pada permukaan kulit daerah yang terkena. Kemudian untuk internalnya dioleskan pada selaput lendir mata atau konjungtiva, telinga, rongga hidung, mukosa mulut, dan mukosa mulut. Untuk sediaan obat atau bentuk sediaan dari topical route sendiri ada ointment, terus ada gel, krim, pasta, plaster, serbuk, aerosol, lotion, dan juga aerosol. Ini bisa di next. Nah, pada bagian topical route ini juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu menghindari fluktuasi kadar obat. Kemudian yang kedua, dosisnya lebih rendah dan masukkan obat terus-menerus ke tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengaplikasian mudah. Dan yang keempat ada hindari metabolisme lintas pertama. Kemudian untuk kekurangannya itu ada iritasi pada kulit, kemudian menimbulkan reaksi alergi. Yang ketiga ada permeabilitas yang buruk pada beberapa obat. Dan yang terakhir enzim di epidermis dapat mengubah sifat dari obat itu sendiri. Ini bisa di next. Oke. Untuk rute administrasi obat yang selanjutnya yaitu ada transdermal route atau rute transdermal.
Jadi rute transdermal adalah metode pemberian obat melalui kulit, di mana untuk metode ini obat ditempelkan pada kulit dalam bentuk plester atau patch, sehingga obat dapat meresap melalui lapisan kulit dan masuk ke aliran darah secara bertahap. Cara ini berguna untuk memastikan penyerapan obat yang konsisten dan stabil, serta mengurangi efek samping yang mudah timbul dari pemberian obat secara oral atau suntikan. Rute transdermal sering digunakan untuk obat-obatan seperti nikotin, hormon, beberapa jenis analgesik. Nah, untuk kegunaannya yang pertama ada obat dengan durasi kerja singkat, kemudian cepat dimetabolisme oleh hati, dan dapat memberikan konsentrasi obat yang berkelanjutan dalam sirkulasi. Untuk bentuk sediaannya itu ada patch transdermal. Nah, pada transdermal drug juga mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, yang pertama itu ada pemberian stabil. Pemberian yang stabil maksudnya obat dapat dilepaskan secara perlahan dan stabil ke dalam aliran darah, sehingga menjadi kadar obat yang konsisten dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada menghindari saluran pencernaan, dan yang ketiga ada mengurangi efek samping sistemik. Untuk kekurangan dari rute transdermal ini, yang pertama itu ada pembatasan jenis obat. Jadi tidak semua obat dapat diformulasikan untuk pemberian transdermal. Hanya obat-obat dengan karakteristik tertentu yang bisa digunakan dengan metode ini. Kemudian yang kedua dari kekurangan transdermal adalah iritasi kulit. Beberapa pasien mungkin mengalami iritasi atau alergi pada kulit tempat plester ditempelkan. Kemudian yang ketiga itu ada pembatasan dosis. Ada batasan pada jumlah obat yang bisa diserap melalui kulit, sehingga dosis tinggi mungkin tidak dapat diberikan melalui rute ini atau rute transdermal. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Rafa dengan NPM 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rute intranasal dan inhalasi. Jadi untuk yang pertama ini adalah rute intranasal. Jadi rute intranasal merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat melalui nasal atau hidung dengan cara menyemprotkan sediaan ke dalam hidung. Rute ini biasanya digunakan untuk tujuan terapi sistemik. Untuk obat yang melalui rute ini akan diabsorpsi oleh membran mukosa pada hidung yang menutupi jaringan limfoid. Contoh obat dari rute ini adalah nasal spray seperti yang ada di sebelah kanan, gambar yang ada di sebelah kanan. Untuk kelebihan dari rute ini, yang pertama absorpsinya cepat karena seringkali diserap oleh mukosa hidung yang memungkinkan onset aksi yang lebih cepat dibandingkan rute oral. Untuk yang kedua, non-invasif karena pada rute ini tidak memerlukan injeksi sehingga mengurangi resiko infeksi dan rasa sakit yang terkait dengan penggunaan jarum. Untuk yang ketiga, ini kemudahan penggunaan karena bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk yang terakhir, menghindari first pass metabolism. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah iritasi mukosa hidung jika digunakan terus berulang. Untuk yang kedua, variabilitas absorpsi tergantung kondisi dari saluran pernafasan pasien. Untuk yang terakhir, batasan jenis obat. Lalu boleh di next. Di sini ada rute inhalasi. Rute inhalasi ini merupakan pemberian obat dengan cara menghirupnya ke dalam saluran pernafasan. Rute ini efektif pada penderita gangguan pernafasan. Tujuan terapinya ini berbeda dengan intranasal karena bisa dilakukan dengan tujuan terapi lokal dan terapi sistemik. Untuk obat pada rute ini harus diubah dulu menjadi bentuk aerosol atau partikel-partikel kecil dalam ukuran mikron, atau juga dalam bentuk yang mudah menguap atau gas anestesi. Obat yang melalui rute inhalasi akan diserap oleh alveolus di paru-paru, kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi, sehingga obat ini tidak melalui first pass metabolism, artinya langsung masuk ke sistem sirkulasi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, absorpsinya lebih cepat. Obat yang dihirup dapat mencapai paru-paru dan sirkulasi sistemik dengan cepat sehingga memberikan onset aksi yang cepat. Untuk yang kedua, dosis rendah karena target langsung ke paru-paru. Dosis yang dibutuhkan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan rute oral, mengurangi resiko efek samping sistemik. Untuk yang ketiga, menghindari first pass metabolism.
Dan yang terakhir, ideal dalam pengantaran lokal untuk penyakit-penyakit seperti asma, karena obat dapat langsung mencapai area yang terkena. Untuk kekurangannya sendiri dari teknik penggunaannya. Efektivitas obat tergantung pada teknik penggunaannya pada pasien. Jadi memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakan inhaler dengan tepat. Untuk yang kedua, ini memerlukan peralatan khusus. Pada obat dengan rute inhalasi dibutuhkan peralatan khusus untuk mediator seperti inhaler yang ada di gambar kanan atas dan juga nebulizer yang ada di bawahnya. Jadi alat-alat ini mungkin saja tidak selalu tersedia atau praktis untuk semua pasien. Lalu untuk yang terakhir itu adalah variabilitas penyerapan. Jadi penyerapan obat inhalasi ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi saluran pernafasan seperti adanya lendir atau bronkitis. Contoh obat yang digunakan dengan tujuan terapi lokal itu adalah obat-obatan asma. Lalu untuk terapi sistemiknya itu adalah obat-obatan anestesi umum. Baik, sekian presentasi dari saya, sekaligus menutup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dokter telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.